Shalom saudara. Saya percaya kita semua masih semangat, amin. Ya, saudara, saya percaya ini waktunya untuk setiap kita mengalami penggenapan setiap janji Tuhan. Dan kita sedang dalam proses itu saudara, amin. Percaya saudara. Kita mau sama-sama baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ini yang Tuhan sedang ajar kepada saya hari-hari ini saudara. Ya, ini waktunya juga masa-masa penggenapan di setiap bangsa-bangsa. Saya bersyukur sebelum waktu pas masa Desember saudara, kita sudah sempat online dengan hamba Tuhan yang di Syria. Ya, kita sudah doa bareng dan kemarin saya dapat report saudara. Itu pemimpinnya yang sekarang itu sudah memberikan libur untuk tanggal 25 sampai 26 Desember saudara. Ya, jadi ini satu terobosan yang ajaib saudara. Selama 45 tahun di dekade yang sebelumnya, pemerintah yang sebelumnya itu sama sekali tidak ada liburan pada saat Natal saudara ya. Tetapi ini 25 sampai 26 Desember Syria sudah libur. Amin saudara. Ajaib Tuhan ya. Saudara, dikatakan seperti jadi berhati-hatilah bagaimana Anda hidup. Jangan seperti mereka yang tidak memiliki pengertian. Tetapi hiduplah dengan terhormat, dengan kebijaksanaan sejati. Karena kita hidup di masa-masa yang jahat. Manfaatkanlah sepenuhnya setiap hari saat Anda menghabiskan hidup Anda untuk tujuannya. Dan janganlah hidup dengan bodoh, karena dengan demikian kamu akan memiliki daya pengamatan, discernment saudara, untuk sepenuhnya memahami kehendak Tuhan. Saudara dan saya, Alkitab berkata untuk kita belajar yang namanya jadi hati-hati, waspada saudara dalam hidup kita. Ya, jangan seperti kita semau gue saudara. Ini hari-hari ini saya lagi terus, Tuhan tolong saya untuk saya sungguh-sungguh tepat terus ada di dalam track-Mu. Ya, saudara, apa yang hidup berhati-hati? Hidup berhati-hati itu saudara adalah hidup di dalam tujuannya Tuhan. Coba cek ya, setiap kali saya sharing firman kita harus praktek saudara. Coba saudara masing-masing cek. Apakah hidup saudara dan saya sudah benar-benar kita ini hidup untuk tujuannya Tuhan atau hanya untuk tujuan diri kita sendiri? Ya tadi kan waktu saat suruh datang ke depan, ayo siapa yang mau terobosan keuangan? Siapa yang mau keluar dari kemiskinan? Ya, kalau kita saudara hidup di dalam tujuannya Tuhan, maka sepenuhnya apapun yang ada dalam hidup kita itu untuk Tuhan saudara. Dan saya percaya yang namanya soal keuangan itu Alkitab berkata itu perkara yang paling kecil. Amin saudara. Coba kita masing-masing cek. Apakah kita sudah hidup untuk tujuannya Tuhan? Apakah kita sih sudah masuk di dalam track destiny di mana Tuhan menciptakan kita untuk apa saudara? Dan saya percaya waktu saat kita sudah masuk di dalam tujuannya Tuhan, maka penyediaan Tuhan apapun yang kita butuhkan, semua potensi, semuanya saudara sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Amin. Dan dikatakan waktu saat kita mulai masuk di dalam tujuannya Tuhan, hidup dengan tujuan Tuhan saudara, maka Tuhan akan membuat kita itu punya ketajaman saudara dalam hari lepas hari. Waktu saat kita mulai berjalan hidup saudara ya. Apakah setiap keputusan, sikap, kebiasaan kita itu cocok enggak dengan tujuan Tuhan? Kita bisa cek saudara. Saya bersyukur banget waktu saat retreat Ibu Nike itu memberikan yang namanya vision board. Ya, itu bagus banget saudara. Itu menurut saya suatu yang luar biasa. Siapa di sini yang terima kertas vision board? Kok cuman sedikit ya? Nanti bisa diminta lagi saudara. Ini penting sekali buat kita. Ya, vision board 2025. Ini membuat kita itu dalam track saudara. Ya,
Apa yang Tuhan taruh di hati kita, kita isi di situ. Dan saudara bisa tempel di tempat, saudara bisa lihat tiap hari dan saudara bisa lihat, oh ini udah digenapi. Oh ini mengingatkan saya misalnya. Untuk doa berapa jam satu hari. Udah belum ya misalnya bilang 3 jam misalnya. Udah belum ya saya doa 3 jam misalnya. Atau udah belum ya saya tulis di situ puasa 1 minggu 2 kali misalnya. Udah belum ya, itu mengingatkan kita saudara, itu bagus banget, saya bersyukur. Ya saya sudah sharekan juga dengan seluruh pemuritan yang di bawah saya untuk buat itu yang namanya vision board. Amin saudara. Nah waktu saat kita ini hidup di dalam tujuannya, maka semua, saya percaya semua yang kita perlukan itu Tuhan yang sediakan. Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bahkan di Efesus 1 dikatakan saudara, semua berkat rohani di kerajaan surga itu sudah diberikan buat kita. Cuman sampai ke physically-nya, sampai ke fisik kita, jasmani kita itu perlu proses saudara. Amin. Nah waktu saat saya merenungkan saudara hari-hari ini, saya bersyukur sekali saudara, Tuhan merefresh. Saya minta Tuhan refresh saya sekali lagi. Saya dari hari Jumat saudara, setiap kali saya datang ke hadirat Tuhan, Tuhan tuh bawa memberikan yang namanya roh sukacita yang luar biasa saudara. Ya, jadi saya terus tertawa di dalam roh. Setiap kali Tuhan ngomong sesuatu saya jadi ketawa, jadi geli saudara. Terus jadi Tuhan sedang memulihkan seluruh hidup saya juga. Ya, ini waktunya saudara dan saya juga alami yang namanya sukacita dari surga. Berjalan dengan Tuhan, saudara, itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menyenangkan. Amin. Amin saudara. Tidak jadi satu beban. Kalaupun Tuhan sedang mendidik kita, ya ketawain aja saudara itu. Problem yang saudara sedang hadapi, apa ya yang sekarang saudara sedang hadapi? Masalah apa? Ketawain. Seperti Tuhan tertawa di surga saudara. Melihat musuh-musuh kita dihabisi. Ya, Tuhan tuh terbahak-bahak saudara di surga. Amin saudara. Nah, waktu saat saya pelajari ini saudara, Tuhan kasih gambaran seperti, saya minta slide yang kedua, seperti saudara orang itu sedang mau trekking ya ke Gunung Everest ya. Puncak tertinggi saudara, Gunung Everest. Ini suatu perjalanan. Setiap kita mau sampai ke puncak tujuan ilahi, amin. Ini gambaran yang Tuhan kasih. Gunung Everest ini ada di antara negara Nepal dan Tibet. Bulan Maret saya akan ke Nepal saudara dengan tim UBB. Dan waktu itu juga saya pernah ke Tibet saudara. Dan itu luar biasa banget ya. Saya baru di Tibet di tingkat di kota Lhasa itu 2.700 meter di atas permukaan air laut. Itu napas udah susah saudara. Banyak yang gak kuat harus pakai tabung oksigen. Dan ini Everest ini 8.848 meter dari permukaan air laut. Ya, yeah. Ini udah gak bisa saudara, orang tuh gak sembarangan ya untuk bisa sampai kepada puncaknya ini. Dan kita percaya waktu saat kita sampai ke puncak destiny, ini menjadi tujuan setiap kita saudara. Ya. Ini perlu yang namanya kerjasama antara kita dengan Tuhan, amin. Perlu yang namanya persiapan. Pak Joshua share kemarin hari Sabtu tentang promosi demi promosi. Apakah saudara dan saya mempersiapkan diri untuk waktu saat Tuhan mempromosikan kita, kita siap saudara. Untuk sampai ke puncak Everest, ini bukan satu hal yang mudah. Yang saya bingung kenapa kok masih ada orang yang mau ke sana ya. Susahnya minta ampun. Istilahnya bayarannya itu bisa nyawa melayang, saudara, sangat banyak mayat-mayat bergelimpangan di sana. Tingginya 8.848, 3 kali no limit saudara. Ada 3 kali angka 8, tapi saya lihat ada angka 4-nya. Angka 4 artinya pintu saudara. Artinya no limit apapun, yang kira-kira yang kayaknya susah sekalipun, masih bisa saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan kita ajaib, amin. Orang secara fisik aja saudara, ini mereka bisa kok sampai ya. Dengan yang namanya masa latihan itu dengan begitu rupa saudara, yang namanya ketahanan untuk bernafas ya,
di ketinggian itu tidak mudah. Kalau tidak tahan paru-paru bisa pecah, saudara. Ya, Ibu Nike pernah sampai di sana naik helikopter katanya, itu ajaib banget ya. Dahsyat sekali, saudara. Dan untuk mencapai puncak itu butuh 2 bulan. Butuh penyesuaian dari satu puncak yang satu ke puncak yang lain. Biayanya berapa, saudara? 800 juta sampai 1 miliar satu orang. Ya, itu hanya untuk biaya naik, saudara. Di luar yang lain, di luar tiket dan sebagainya. Tapi yang saya heran, kenapa sih orang masih mau aja ya? Karena ada sesuatu pencapaian, saudara. Dan saya percaya apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita ini dahsyat, amin. Amin, saudara. Setiap kita akan sampai kepada puncak destiny, ya Bu. Nah, yang ajaib, Mahanaim ya, Ibu Nike, Pak Leo dan yang lain tuh 6 orang naik helikopter cuman bayar 3.000 US dollar. Uang sekarang sekitar 50 jutaan lah. Bayangkan berapa persennya, saudara. Satu orang itu harus bayar 800 juta sampai 1 M. Ya. Dan ini yang namanya orang untuk sampai kepada puncak destiny, saudara, perlu, kita nggak bisa cuman hanya Tuhan aja. Dari kitanya gimana? Apakah kita mempersiapkan diri nih? Waktu saat Tuhan mau membawa kita satu tingkatan demi tingkatan. Satu level kepada level yang baru. Amin, saudara. Dan saya bersyukur, saya pernah naik gunung loh, saudara, gini-gini, saudara. Terakhir itu saya naik gunung di Kalimantan Barat. Tingginya cuma 1.000. Namanya Bukit Terang. Waduh, tapi itu kalau saudara lihat, itu naiknya itu batu, saudara ya. Terus kemudian pakai tangga yang sudah goyang-goyang. Ada tangganya bagian-bagian tertentu, saudara. Udah goyang-goyang, kalau ada angin tuh goyang-goyang, saudara. Aduh, ini kalau jatuh benar-benar langsung ke bawah itu habis dah. Ya, 1.000 meter, saudara, cuman itu juga benar-benar, aduh Tuhan, ini butuh yang namanya napas ya untuk ini. Mana nggak ada air lagi waktu saat itu. Mereka bilang air nanti di atas ada, katanya. Ada sungai, tenang aja, sampai di atas kering kerontang, saudara. Kita cuman doa di atas, terus kemudian turun lagi ke bawah. Naik itu sekitar 5-6 jam. Kita doa dan lakukan seperti apa yang Tuhan mau, kita turun lagi, saudara. 6 jam, sampai porternya 2 orang itu tepar, saudara. Porternya bilang, Bu nggak nginep? Enggak, ngapain mesti nginep? Saya bilang, biasanya Bu kalau naik ke atas ini, Bukit Terang ini nginep dulu 1 malam. Terus besok pagi-pagi udah ngumpulin lagi tenaga baru turun lagi. Ini gak pernah Bu kayak gini Bu, katanya gitu. Iya gak apa-apa, yang penting kita harus selesai kita turun. Saya gak mau nginep di atas. Kita cuma bertiga, saudara, waktu itu. Perempuan semua, ibu-ibu semua. Ya. Tapi anugerah Tuhan, kita bisa sampai di sana. Kita mengeksekusi semuanya. Jadi nggak mudah, saudara. Naik gunung yang 1.000 meter aja nggak mudah, ya. Apalagi ini 8.000 lebih. Nah, Tuhan itu mau membawa setiap kita sampai puncak. Amin, puncak. Puncak destiny hidup kita. Ya, amin, saudara. Saudara persiapkan hidup kita masing-masing. Apa yang harus dipersiapkan? Tuh, semuanya ada di vision board. Itu buat persiapan di 2025 ini, saudara. Kalau yang gak punya, minta, isi, doa. Ya, itu sangat penting sekali, saudara. Dan saya juga bersyukur saya sedang dalam trekking juga, saudara, hari-hari ini. Untuk menuju kepada puncak destiny. Ya, saya, ini salah satu, saudara, bagian yang ajaib juga. Mau dimuridkan dengan Ibu Iin. Padahal saudara tahu gak, saudara, 20 tahun yang lalu nih, 20 tahun, saudara. Saya tuh pernah dapat dari Tuhan ceritanya. Ya, saya nggak tahu ibu PMI ingat apa enggak. 20 tahun yang lalu saya datang kucuk-kucuk, Bu, saya dapat dari Tuhan, saya mau dimuridkan sama Ibu. Terus Ibu Iin bilang gini, maaf, saya sudah punya 12 murid. Kata Ibu Iin, Tuhan Yesus aja cuma 12. Saya gak mungkin lebih dari Tuhan Yesus. Saudara, tapi ada ayatnya loh Bu. Ya,
kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Amin, saudara. Jadi kalau sekarang saudara muridnya Bu In akan tambah banyak lagi yang khusus. Ya. Nah, ini juga saudara, ini satu latihan buat persiapan. Ya, saya rada-rada gimana gitu ya, karena selama ini tidak pernah langsung dimuridkan beliau, saudara. Ini saya harus benar-benar seperti kayak mesti persiapan lebih lagi ya, saudara ya. Seperti mungkin akan trekking ke naik ke Everest, saudara. Karena Ibu PMI bilang, saya ini killer loh, saya nggak main-main ya kalau udah pemuritan ya, pokoknya nggak bisa ya main-main ya. Ya, tapi saya bersyukur, saudara, saya terima tantangannya, Bu. Hari ini saya udah jawab ya, Bu, saya terima. Amin, saudara. Nah, oke, hidup yang seperti apa, saudara, untuk kita hidup di dalam tujuannya? Next, Amsal 29 ayat 18. Di TPT katakan, ketika tidak ada visi, kenabian yang jelas, orang-orang dengan cepat tersesat, saudara. Tetapi ketika kamu mengikuti wahyu firman, ingat wahyu firman, kebahagiaan surga memenuhi jiwa Anda. Saudara, waktu saat setiap kita dengarkan firman atau belajar firman, jangan cuma sekedar dengar, saudara. Tetapi sungguh-sungguh minta pewahyuan secara pribadi buat hidup kita. Amin. Nah, wahyu itu akan memberikan visi-visi buat hidup kita ke depan. Pewahyuan yang dari Tuhan juga membereskan hidup kita. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu dipotong. Ya, Elion kan bilang potong. Tiap hari saudara potong-potong. Ya, masih ada hal-hal yang harus dibereskan. Oleh sebab itu mari kita hidup dengan visi. Bukan hanya sekedar ya udah yang penting saya sudah ada pekerjaan, sudah ada bisnis misalnya selesai. Tapi ada visi-visi yang Tuhan akan perbaharui hari demi hari, saudara. Amin. Kalau visi yang lama sudah selesai, Tuhan akan kasih visi yang baru. Mungkin Tuhan akan perbesar lagi. Saya sungguh-sungguh kagum dengan Bu PMI. Gak pernah stop, saudara. Visinya terus bergerak. Makin besar, makin besar. Kalau kita tidak mengikuti, saudara, ini bahaya. Ya, kita akan keteter, saudara. Ya. Oleh sebab itu, mari buat visi kita secara pribadi. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini? Hiduplah di dalam visi, saudara. Amin. Minta setiap pewahyuan dari setiap firman demi firman yang kita terima ini kan terus banyak ya, saudara. Tapi bagaimana apa yang berbicara sangat kuat buat hidup kita? Apa yang sungguh-sungguh kita bisa hidupi, itu kita lakukan, kita belajar, saudara. Walaupun ya mungkin kadang-kadang sulit, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan ada anugerahnya membuat kita, memampukan kita. Amin, saudara. Nah, perlu yang namanya visi itu ditulis, ya, seperti Habakuk 2 ayat 2. Dan kemudian Tuhan menjawab, tulis ini, tulislah ini. Kenapa visi itu harus ditulis, saudara? Karena itu buat mengingatkan setiap kita. Ya. Seperti apa sih yang Tuhan sudah pernah bicara secara pribadi buat hidup kita. Tuliskan apa yang Anda lihat. Tulislah dalam huruf-huruf blok besar sehingga dapat dibaca saat berlari. Nah, di sini di ayat sini dikatakan tidak waktu saat dapat dibaca saat berjalan ya, saudara ya. Artinya saudara dan saya bukan berjalan di dalam visi, saudara. Tetapi apa? Berapa? Berlari. Kita harus berlari, berlomba, saudara. Seperti Paulus katakan, berlomba, berlari, kejar itu semua. Ya, kerjakan walaupun mungkin startnya, mulainya hal-hal yang kecil. Tapi kita mau belajar kerjakan dengan konsisten, saudara. Amin. Kerjakan dengan konsisten, mau dilihat orang, mau tidak dilihat pemimpin misalnya. Kan sering kali gitu ya, kalau pemimpin kasih tugas, kalau pemimpin yang ngeliat dikerjain.
Tetapi kalau tidak dilihat, nggak sungguh-sungguh dikerjakan. Kita harus belajar saudara yang namanya setia akan perkara-perkara apapun yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, saudara. Kita kerjakan dengan konsisten. Coba katakan bersama saya, kerjakan dengan konsisten. Konsistensi ini perlu, saudara. Konsisten itu apa ya? Tekun. Ya, saya pakai bahasa yang sangat mudah supaya saudara mudah mengerti. Tekun, saudara. Saya bersyukur saya mulai mengerjakan yang kecil-kecil. Dari mulai saya waktu itu masuk awal di Mahanaim mengerjakan rumah singgah, saudara. Urusan dengan anak-anak dan sangat masih sedikit-sedikit. Tetapi sampai hari ini waktu saat tekun dikerjakan, saya terus memuridkan, saudara. Dan saya percaya Tuhan menambah. Tuhan memperluas, saudara. Amin. Dan fokus dan prioritas dengan visi. Kadang orang punya visi besar, tetapi dia nggak fokus. Dia nggak hidup di dalam prioritas itu. Ya hanya sekedar pokoknya ya udah saya udah punya visi kok udah. Tapi apakah benar-benar hidup nggak di dalam situ? Difokuskan. Apakah kita hidup di dalam visi itu? Apakah kita memprioritaskan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk kita mulai kerjakan, arami dan sebagainya. Dan saya percaya saudara, waktu saat kita fokus, saat kita mulai prioritaskan, ya, saudara mungkin bisa catat selama saya sharing firman, apa-apa yang mungkin saudara terbersit tiba-tiba, oh iya Tuhan pernah kasih visi ini. Saudara catat. Dan mulai doakan, bukan hanya sampai didoakan saudara, bukan hanya sampai diingini, tapi benar-benar dikerjakan. Amin. Inilah hidup di dalam tujuan, saudara. Lukas 8 ayat 18 berkata begini, jadi perhatikanlah hatimu dengan cermat saat kamu mendengar ajaranku. Karena bagi mereka yang memiliki hati terbuka, bahkan lebih banyak lagi wahyu akan diberikan kepada mereka sampai meluap. Amin, saudara. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, apa yang ada padamu akan ditambah-tambahkan. Apa yang tidak ada padamu akan diambil. Tetapi di dalam TPT ini bagus banget, saudara, terjemahannya. Perhatikan hatimu. Waktu saat kita mendengar firman, hati kita seperti apa? Apakah hati kita terbuka? Yes, aku mau Tuhan. Atau firmannya gini lagi. Udah tahu. Ulang-ulang melulu nih, ini lagi misalnya. Tapi apakah firman itu berbicara buat setiap hidup kita, saudara? Ya. Pada saat kita mendengar dengan hati, saudara, kita perhatikan hati kita. Mendengar ajaran Tuhan, karena bagi mereka yang memiliki hati terbuka, bahkan lebih banyak wahyu akan diberikan kepada mereka sampai meluap. Saudara rindu ada pewahyuan demi pewahyuan dalam hidup saudara dan saya makin meluap. Amin. Amin, saudara. Buka hati. Ya. Kalau seperti kayak botol aqua, saudara, yang tertutup, mau disiram, diguyur sampai 1 drum pun gak akan masuk itu air. Betul gak? Kalau botol, saudara, botol ditenggelamkan sekalipun, dalam 1 drum ditenggelamkan, diguyur, mau diapain, tapi tutup botolnya masih tetap di situ, nggak terbuka. Apakah bisa masuk airnya? Tidak bisa. Oleh sebab itu mari belajar yang namanya buka hati, saudara. Terus minta Tuhan bereskan lebih lagi, ya, bereskan lebih lagi. Karena waktu saat kita terbuka, Tuhan akan berbicara. Tadi kan ada yang diminta didoakan untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Masalahnya kalau kita tidak membuka hati, kita nggak akan pernah bisa dengar suara Tuhan, saudara. Waktu saat kita membuka hati kita, maka Tuhan pasti akan berbicara. Amin. Buka hati itu gimana? Meresponi. Respon dengan apa yang sedang dibagikan. Menangkap dengan hati, bukan hanya di pikiran.
tapi sungguh-sungguh merindukan hal itu terjadi dalam hidupku. Nah, itu meresponi membuka hati, saudara, artinya. Apa yang dibagikan saya rindu Tuhan terjadi. Amin. Nah, yang selanjutnya, hidup di dalam tujuan ilahi adalah 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu, kalau saudara dan saya mau terus upgrade, saudara, terus naik tingkat, ya naik level. Awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Hari-hari ini saudara, saya tuh lagi sejujurnya dalam keadaan yang stagnasi kali ya kalau mau dikatakan ya. Tapi waktu saat Tuhan tuh berbicara saudara. Cuman saya kayaknya di hati tuh kayak gimana sih, kayak ngeyel lah kali ya. Mungkin keras kepala atau apa nggak tahu lah ya. Tapi sampai suatu hari saya tetapkan, Tuhan, ini saya lagi terus merenungkan tentang vision board itu saudara. Saya terus doa sama Tuhan, Tuhan saya mau ambil waktu. Ya. Ibu PMI minta semua setiap kita untuk sabatikal. Dan saya ambil waktu untuk sabatikal saudara. Sekitar 5 jaman ya, memang gak banyak karena ya saya berusaha untuk mengambil saudara, dan itu ajaib banget. Waktu saat saya mulai masuk doa menyembah Tuhan, itu banyak hal-hal yang baru ya, yang ajaib yang Tuhan kerjakan lagi. Itu yang saya katakan, setiap kali Tuhan bicara, entah apa gimana, kayaknya jadi saya tuh merasa satu hal yang kayak lucu gitu loh saudara. Jadi tertawa terus. Hari Jumat saya ambil itu ya waktu ya. Saya terus kebanyakan ketawa terus di dalam roh, ketawa terus di dalam roh. Ya, Tuhan katakan, Tuhan jelasin gini, kenapa orang bisa menangis, tetapi kok susah tertawa? Ya, padahal Tuhan itu suka tertawa, saudara. Amin. Saya ingat kembali, saudara, waktu pertama kali saya mengalami yang namanya holy laughter. Tuhan ingetin lagi semuanya. Bagaimana yang namanya setiap kuk, yang namanya setiap beban itu lepas, saudara. Dan itu Tuhan memberikan satu freedom, satu kemerdekaan yang ajaib. Ini saya bisa tertawa di dalam roh, saudara. Kata-kata nubuatan keluar. Saya merasakan, oh ini toh yang dibilang tertawa di dalam roh. Ya, saya alami. Dan kemarin hari Jumat saya dilawat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, thank you, saya bilang. Dan setiap kali hari-hari ini Tuhan ngomong sesuatu juga membuat saya tuh lucu banget. Jadinya kayaknya doa tuh kebanyakan ketawa, saudara. Jadi saya bersyukur lah ya, Tuhan pulihkan. Amin. Nah, saudara, awasi dirimu dan awasilah ajaranmu. Nah, vision board itu perlu untuk saudara dan saya isi untuk mengawasi, saudara. Yang pertama, apakah kita terus mau paksa diri untuk yang namanya upgrade? Katakan upgrade, naik tingkat. Saudara mau? Pasti ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Mulai saudara kita kerjakan. Bukan cuma didoain doang tuh vision board, cuma ditumpang tangan doa dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Gak bisa kalau kita gak kerjakan. Mulai upgrade apa misalnya saudara? Upgrade misalnya jam doa. Upgrade waktu saat saudara yang tadinya tidak suka baca Alkitab. Saudara yang suka baca Alkitab tetapi tidak suka yang namanya belajar firman, mulai belajar firman. Amin. Jadi ada sesuatu yang naik saudara dalam hidup kita. Nah, kalau mungkin masih sering dengar suara-suara, ya, kamu mah gak akan berhasil, kamu mah tidak akan pernah bisa sukses. Lawan tadi seperti yang Ibu Ella tadi sudah ajar bagaimana untuk yang namanya kita menghancurkan semua suara-suara yang ada di dalam kepala kita. Dan kita perkatakan ya hal-hal yang seperti yang firman katakan. Amin. Itu namanya reprogram pikiran kita, saudara. Kalau dilakukan terus menerus, Coach Iren mengajarkan 21 hari kebiasaan yang baru,
kita lakukan lama-lama menjadi terbiasa saudara, menjadi habit. Amin. Nah paksa saudara, kita mesti paksa diri kita, gak bisa kalau gak paksa diri saudara. Amin. Yang kemudian cek emosi kita. Apakah masih sering kali marah-marah, MMGJ ya, melo-melo gak jelas, potong-potong semuanya. Minta emosi yang dari surga. Itu namanya kita sedang on the track, berjalan saudara, untuk menuju kepada penggenapan setiap janji Tuhan. Dan kita sedang berjalan untuk kepada puncak destiny. Amin. Cek, adakah gangguan-gangguan di hati? Kalau hati kita tiba-tiba gelisah, tiba-tiba gak enak, cek saudara. Mungkin dengar orang berbicara yang negatif tentang kita, tiba-tiba kita jadi gak enak banget sih, ini orang nih nyebelin gini-gini gitu ya. Belajar yang namanya apa? Gangguan di hati, udah bukan waktunya kayak gitu, ketawain aja. Betul? Jangan diresponi yang seperti itu saudara, gak usah bereaksi ya. Belajar potong-potong ya. Saya tidak mau kesel-kesel, gak ada gunanya. Untuk apaan? Marah-marah, gak ada gunanya. Saya mau punya emosi ilahi. Saya mau punya yang namanya karakter ilahi. Amin saudara. Cek kualitas diri kita. Bagaimana? Apakah kita ini sudah berkualitas belum? Kalau kita ini berkualitas saudara, pasti Tuhan akan ya memberikan hal-hal yang lebih besar lagi. Pemimpin juga pasti akan memberikan yang namanya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan itu waktunya saudara dan saya untuk naik tingkat, bukannya jadi beban saudara. Amin. Ya, disiplin rohani. Seringkali kita ini doa masih bolong-bolong. Masa udah gini hari doa masih bolong-bolong saudara. Baca Alkitab masih bolong-bolong. Ini kita harus perlu yang namanya konsisten tadi, ketekunan. Disiplin, amin. Ngomong sama teman kiri kanan, ayo belajar kita disiplin. Amin saudara. Dan ini adalah bagaimana kalau untuk sampai Everest saudara. Everest aja nih yang dunia istilahnya harus punya yang namanya kedisiplinan untuk yang namanya melatih tubuh itu begitu rupa. Apalagi urusan untuk kita menuju kepada puncak destiny hidup kita. Amin saudara. Ya nanti kita mau bangkit berdiri semua. Saya nggak tahu apa yang menjadi ya pasti banyak hal yang saudara yang harus dibenahi, betul nggak? Saya pun masih banyak hal saudara. Semua kita masih banyak hal yang perlu dibenahi. Tapi mulai yang paling penting kita start. Mulai Januari ini, mulai dari hari ini saudara dan saya mulai start untuk berbenah. Ya, untuk mengupgrade. Untuk mulai yang namanya punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mulai yang namanya disiplin. Amin saudara, yuk kita mau bangkit berdiri. Saya nggak tahu apa yang menghalangi. Kalau saudara merasa mungkin ada di antara saudara yang mulai yang namanya letih ya dalam kehidupan saudara, terlalu banyak hal. Nah ini waktunya untuk setiap kita perkatakan saudara, semua yang membuat keletihan dikebaskan. Amin. Apapun musim yang saudara dan saya harus lewati, kita percaya kita akan tetap berbuah. Amin. Amin. Gak peduli sedingin apapun, sekacau apapun, ya. Saudara tahu yang namanya untuk sampai ke Everest, setiap orang pendaki itu harus punya yang namanya penuntun, saudara. Penuntun itu orang yang memang tinggal di sekitar situ, orang Sherpa namanya. Dia menuntun setiap orang-orang ini sampai kepada puncak. Dan setiap kita percaya ada Roh Kudus yang akan menuntun setiap hidup kita. Apapun musim yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi, kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Amin saudara.
Saya nggak tahu apapun yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin ya masalah yang begitu besar yang sepertinya tidak ada habis-habisnya, belum ada jalan keluar. Tapi percayalah saudara, mungkin itu bagian yang Tuhan izinkan untuk kita berlatih. Untuk kita sampai kepada puncak destiny, kita harus menghadapi yang namanya setiap hal-hal yang dingin mungkin. Hal-hal yang membuat kita suam, hal-hal yang membuat kita mungkin merasa letih dan sebagainya. Tapi kita mau datang sama Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan saya percaya apapun musim yang aku hadapi, aku percaya aku akan mengalami penggenapan setiap janji-Mu.